Dinilai memerlukan biaya yang besar dan hasil kurang optimal, pemerintah Kota Banjarbaru memilih tak memberlakukan rapid test secara massal, khusus pada kawasan umum. Meski tak diberlakukan secara massal, rapid test tetap dilaksanakan Pemko Banjarbaru dalam penanganan COVID-19 dengan strategi dan taktik khusus. Rapid test lebih diprioritaskan kepada keluarga maupun kerabat yang kontak aktif dengan pasien terkonfirmasi positif, agar proses tracking serta tracing berjalan efektif. Jadi kami rapid ini tidak menyasar pada fasilitas tempat umum gitu, seperti pasar, sehingga seolah-olah di Banjarbaru tidak. Jadi begini, yang kita lakukan adalah memprioritaskan orang yang kontak langsung dengan terkonfirmasi positif. Jadi saat ini kan di Banjarbaru angka terkonfirmasi positif itu lumayan tinggi. Lalu kita bagi dalam 3 ring. Itulah yang menjadi sasaran rapid kita. Ring pertama adalah lingkungan keluarga. Jadi kalau ada yang positif, kita lakukan tracking lingkungan keluarganya itu. Setelah itu ring kedua lingkungan kerjanya. Ring ketiga itu adalah lingkungan aktivitas yang bertemu dengan yang bersangkutan. Ini saja idealnya itu 1 orang terkonfirmasi secara teori epidemiologi itu harus ada kurang lebih 40-50 orang yang dilakukan rapid. Nah, kalau kita tetap rapid tanpa sasaran yang jelas, pasar itu kita akan pada orang-orang yang ini di mana dia kontaknya. Dan itu kita lakukan. Keputusan untuk tidak melakukan rapid test massal ini sebelumnya sudah didiskusikan bersama tenaga epidemiolog dan medis dari pihak RSD Idaman Kota Banjarbaru. Proses tracking melalui rapid test terus dilakukan secara masif oleh Pemko Banjarbaru, ditunjukkan dengan meningkatnya angka pasien terkonfirmasi positif. Saat ini Kota Idaman masih berstatus zona merah. Masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker dan menjaga jarak ketika berada di tempat-tempat umum. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan, Hukalpubanwatv.com melaporkan.